Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sel eukariotik, dan di sini kami ada 6 anggota dengan saya sendiri, yaitu Abizar Yunus, Aprila Puji Lestari, Aulia Dwi Pratiwi, Dea Andrea, Miftahul Janda, dan Sekar Arum. Yang pertama yaitu sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu sistem kehidupan, unit struktural dan fungsional, dasar penyusun makhluk hidup. Setiap sel tersusun oleh membran sel dan sitoplasma yang berisi organel sel. Berdasarkan jumlahnya, sel penyusun makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, berdasarkan uniseluler dan multiseluler. Makhluk uniseluler yaitu makhluk yang tubuhnya hanya tersusun oleh satu sel, misalnya bakteri, ganggang hijau, serta beberapa jenis protozoa. Dan makhluk multiseluler adalah makhluk yang tubuhnya tersusun lebih dari satu sel, misalnya jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel hewan memiliki membran sel, nukleus, sitoplasma, badan Golgi, vakuola, lisosom, retikulum, endoplasma. Dan sedangkan dinding sel memiliki badan Golgi, membran sel, kloroplasma, vakuola, mitokondria, nukleus, dan retikulum endoplasma. Sel eukariotik dalam bahasa Yunani yaitu disebut dengan sel eukariota. Sel ini memiliki nukleus. Diameter sel eukariotik biasanya 10 hingga 100 mm, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Sitoplasma eukariotik adalah di daerah di antara nukleus, membran, dan membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terdapat organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi, serta sebagian besar tidak memiliki prokariotik. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapis membran, namun ada pula yang dibatasi oleh membran, misalnya nukleus. Dinding sel yang kaku terbuat dari selulosa dan polimer lain mengelilingi sel. Tumbuhan membuatnya kuat dan tegar. Fungi juga memiliki dinding sel, namun komposisinya berbeda dari dinding sel bakteri maupun tumbuhan. Di antara dinding sel tumbuhan yang bersebelahan terdapat saluran yang disebut plasmodesmata. Karakteristik yang ada di sel eukariotik tetapi tidak ada di sel prokariotik. Yang pertama, ada pembelahan sel pada saat membentuk nukleus dan sitoplasma. Yang kedua, kompleks kromosom tersusun oleh DNA dan gabungan protein yang mampu memadat menjadi struktur mitotik. Yang ketiga yaitu mempunyai kelompok organel membran sitoplasmik seperti Re, Golgi, lisosom, ensosom, peokisom, dan gliciom. Mempunyai organel sitoplasmik yang khusus untuk respirasi aerob dan untuk fotosintesis. Dan selanjutnya mempunyai sistem sitoskelet yang kompleks, termasuk mikrofilamen, intermedia, dan mikrotubul, dan mempunyai flagel dan cia. Dan selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh teman saya, yaitu April. Terima kasih. Saya, Aprila Puji Lestari, akan membahas tentang nukleus. Nukleus terdiri atas massa protoplasma yang lebih kompak, padat, terpisah dari sitoplasma oleh membran nukleus, yang juga bersifat penyaring selektif yang mengizinkan
bahan keluar dari nukleus masuk ke sitoplasma, atau yang nukleus terdiri atas massa protoplasma yang lebih kompak padat, terpisah dari sitoplasma oleh membran nukleus yang juga bersifat penyaring selektif, yang mengizinkan bahan keluar dari nukleus masuk ke sitoplasma atau yang masuk ke dalamnya. Nukleus mengendalikan sel serta semua kegiatannya. Nukleus terdiri atas bagian kromatin, DNA, RNA, dan protein. Tanpa nukleus, sel akan mati. Kebanyakan sel memiliki satu nukleus, namun ada pula yang memiliki banyak nukleus. Contohnya sel otot rangka. Dan ada pula yang tidak memiliki nukleus, contohnya sel darah merah matang yang kehilangan nukleus saat berkembang. Di dalam nukleus, DNA terorganisasi bersama dengan protein menjadi kromatin. Sewaktu sel siap untuk membelah, kromatin kusut yang berbentuk benang akan menggulung menjadi cukup tebal untuk dibedakan melalui mikroskop. Sebagian struktur terpisah disebut kromosom. Struktur yang menonjol di dalam nukleus sel yang sedang tidak membelah ialah nukleus, yang merupakan tempat sejumlah komponen ribosom disintesis dan dirakit. Persamaan sel prokariota dan eukariota. Yang pertama ada susunan membran plasma sama. Yang kedua, informasi genetik dan dikode DNA menggunakan kode genetik atau kodon. Yang ketiga, mekanisme transkripsi dan translasi informasi genetik yang sama, termasuk ribosomnya. Yang keempat, terdapat pemisahan jalur metabolisme, misalnya glikolisis dan TCA. Yang kelima, aparatus sama untuk konservasi energi kimia seperti ATP. Pada prokariota terdapat di membran plasma dan pada eukariota terdapat di membran mitokondria. Yang keenam, mekanisme fotosintesis sama antara Cyanobacteria dan tumbuhan hijau daun. Yang ketujuh, mekanisme sama untuk sintesis dan penyelipan atau penambahan protein membran. Dan yang terakhir, proteasom, struktur protein diges sama susunannya. Komponen-komponen ini kemudian dilewatkan melalui pori nukleus ke sitoplasma, tempat semuanya bergabung menjadi ribosom. Kadang-kadang terdapat lebih dari satu nukleus, tergantung pada spesiesnya dan tahap reproduksi sel tersebut. Nukleus mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan berupa RNA, yaitu mRNA, yang disintesis berdasarkan pesan gen. Pada DNA, RNA ini lalu dikeluarkan ke sitoplasma melalui pori nukleus dan melekat pada ribosom. Tempat pesan genetik tersebut diterjemahkan menjadi urutan asam amino protein yang disintesis. Sebagian besar sel eukariota mengandung banyak mitokondria yang menempati sampai 25% volume sitoplasma. Organel ini termasuk organel yang besar. Secara umum, hanya lebih dari kecil nukleus, vakuola, dan kloroplas. Namun mitokondria berasal dari penampakannya yang seperti benang. Dalam bahasa Yunani, mitos benang di bawah mikroskop cahaya. Organel ini memiliki dua macam membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang dipisahkan oleh ruang antar membran. Luar permukaan membran dalam lebih besar daripada membran luar karena memiliki lipatan-lipatan atau krista yang menyembul ke dalam matriks atau ruang dalam mitokondria. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Aulia Dwi Pratiwi. Saya Aulia Dwi Pratiwi 2019-51002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Kak April.
Saya di sini akan menjelaskan mitokondria. Mitokondria terdiri dari kristae kompleks, DNA, ribosom, inner membran, outer membran, matrix, dan intermembran space. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler yang suatu proses kimiawi yang memberikan energi pada sel. Karbohidrat dan lemak merupakan contoh molekul makanan berenergi tinggi dalam mitokondria dengan pelepasan energi. Kebanyakan energi yang dilepas dalam proses itu ditangkap oleh molekul yang disebut ATP. Mitokondrialah yang menghasilkan sebagian besar ATP sel. Energi kimiawi ATP nanti dapat digunakan untuk menjalankan berbagai reaksi kimia dalam sel, sebagian besar tahap pemecahan molekul makanan dan pembuatan. ATP tersebut dilakukan oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam kristal dan matriks mitokondria. Struktur mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dengan jumlah banyak. Misalnya sel otot jantung. Jumlah dan bentuk mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berbentuk elips dengan diameter 0,5 nanometer dan panjang 0,5 sampai 10 nanometer. Struktur mitokondria terdiri dari 4, yaitu bagian utama, yaitu membran sel luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Saya Dea Andrea, NIM 2019-51062. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia. Di sini saya akan membahas tentang ribosom, di mana di dalam struktur ribosom itu terdapat pertumbuhan rantai peptida, asam amino, subunit besar ribosom dan subunit kecil ribosom, dan juga terdapat RNA dan mRNA. Pengertian ribosom sendiri merupakan tempat sel membuat protein. Sel laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom. Contohnya sel hati manusia yang memiliki beberapa juta ribosom. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan jumlah molekul RNA. Ribosom eukariot lebih besar daripada ribosom prokariot, tapi keduanya sangat mirip dalam struktur dan fungsinya. Keduanya terdiri dari satu subunit besar dan satu subunit kecil yang bergabung membentuk ribosom lengkap dengan massa beberapa juta dalton. Pada eukariot, ribosom dapat ditemukan bebas di sitosol atau terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan di seluruh sel hewan eukariotik. Contoh dari hewan sel eukariotik itu adalah misalnya kucing. Retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan atau retikulum atau sama dengan jaringan kecil, saluran bermembran, dan vesikel yang saling terhubung. Maksud dari vesikel di sini adalah ruang tempat sel yang dikelilingi oleh membran sel. Retikulum endoplasma memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis. Kantung ini disebut dengan cisternae. Fungsi dari retikulum endoplasma bervariasi, tergantung pada jenisnya. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang memiliki banyak sehingga retikulum endoplasma meliputi separuh
berlebih dari total membran dalam sel eukariotik. Ada 3 jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar. Di permukaan retikulum endoplasma kasar terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Maka, fungsi utama retikulum endoplasma kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Kemudian, retikulum endoplasma halus berbeda dengan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. Retikulum halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme, yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium, dan detoksifikasi obat-obatan dan tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. Retikulum endoplasma sarkoplasmik adalah jenis khusus dari retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma sarkoplasmik ini ditemukan pada otot licin dan juga otot lurik. Yang membedakan retikulum endoplasma sarkoplasmik dari retikulum endoplasma halus adalah kandungan proteinnya. Retikulum endoplasma halus mensintesis molekul, sementara retikulum endoplasma sarkoplasmik menyimpan dan memompa ion kalsium. Retikulum endoplasma sarkoplasmik berperan dalam pemicuan kontraksi otot. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahul Jannah. Kemudian saya Miftahul Jannah akan melanjutkan dengan struktur badan Golgi. Bisa dilihat contoh gambarnya dari struktur badan Golgi. Badan Golgi disebut juga sebagai asparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan ekskresi sel. Struktur organel ini biasanya dilihat menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini atau badan Golgi ini dapat ditemukan di hampir semua sel eukariotik. Biasanya dapat dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi seperti halnya ginjal. Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan pada tumbuhan dapat memiliki hingga ratusan badan Golgi. Nah, badan Golgi pada tumbuhan ini biasa disebut juga dengan diktiosom. Badan Golgi ditemukan oleh ahli patologi dan fisiologi dari Italia yaitu Camillo Golgi. Berikut beberapa fungsi dari badan Golgi, antara lain: 1. Membentuk ventikula atau kantung. Untuk sekresi terjadi terutama pada sel-sel kelenjar. Nah, kantung-kantung tersebut itu berisikan enzim atau bahan-bahan lainnya. Fungsi yang kedua ada membentuk membran plasma. Kantung atau membran Golgi sama dengan membran plasma. Kantung yang dilepas dapat menjadi bagian dari membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Kemudian fungsi yang keempat, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel dan pembentukan lisosom. 5. Tempat untuk memodifikasi protein. 6.
menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu membentuk lisosom. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Saya Sekar Arum Damayanti, NIM 2019-51189, akan menyampaikan lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Lisosom ditemukan pada tahun 1950 oleh Christian de Duve dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Di dalamnya, organel ini memiliki 40 jenis enzim hidrolitik asam, seperti protease, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase. Semua enzim tersebut aktif pada pH 5. Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi. Sentriol atau sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari 2 sentriol atau sepasang sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya tiap sentriol ini akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Pada siklus sel di tahap intrafase terdapat fase S yang terdiri dari tahap duplikasi kromosom, kondensasi kromosom, dan duplikasi sentrosom. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik, yaitu ada CO2 dan O2, dan molekul polar yang sangat kecil seperti air dan etanol. Lalu lintas membran digolongkan menjadi 2 cara, yaitu dengan transport pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa mekanisme khusus, dan transport aktif untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus. Yang selanjutnya yaitu fungsi sel. Yang pertama ada metabolisme. Keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut metabolisme, dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik, yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain, dan reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Salah satu proses katabolik yang merombak molekul makanan untuk menghasilkan energi di dalam sel ialah respirasi seluler, yang sebagian besar berlangsung di dalam mitokondria eukariota atau sitosol prokariota dan menghasilkan ATP. Sementara itu, contoh proses anabolik ialah sintesis protein yang berguna pada ribosom dan membentuk ATP. Yang selanjutnya ada komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Misalnya, bakteri berkomunikasi satu sama lain dalam proses quorum sensing atau penginderaan quorum. Untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup sebelum membentuk biofilm. Sementara sel-sel dalam embrio hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Bisa diringkas semuanya, yaitu sel pada tubuh organisme bentuknya ragam dan fungsinya disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Adanya perbedaan bentuk dan susunan sel dalam tubuh organisme secara khusus akan menentukan bentuk dan fungsi jaringan tubuh yang terorganisir menjadi organ. Beberapa organ yang terdapat dalam tubuh organisme secara khusus akan mengatur fungsi fisiologi tubuh. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, makhluk hidup dapat dibedakan menjadi uniseluler atau tersusun oleh satu sel. Misalnya, ada bakteri, ganggang hijau biru, serta beberapa jenis protozoa dan jamur mikroskopik. Dan multiseluler atau yang tersusun lebih dari satu sel, misalnya jamur, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Berbagai jenis sel yang menyusun makhluk hidup
dari berbagai tingkat evolusi dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Perbedaan kedua jenis ini ada pada inti sel sejati. Ukuran sel sangat beragam, yakni kisaran 1 sampai 10 mikromilimeter sampai dengan 10 sampai 100 mikromilimeter. Komponen kimia penyusun adalah air. Penyusunnya kira-kira sekitar 70 sampai 90%, dan 15% karbohidrat, 10% lipid, 15% asam nukleat, dan sisanya zat-zat organik. Zat-zat anorganik. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.